Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5D kita ketemu lagi dalam pelajaran IPS. Hari ini mari kita melanjutkan materi, yaitu sebagaimana yang sudah tampil di layar tentang penampakan alam Indonesia. Hanya saja barangkali tidak ada salahnya apabila kita mereview pelajaran sebelumnya. Ada yang ingat pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang geografis Indonesia. Nah, bentar, Pak Fajar tampilkan dulu. Ini yang kemarin ya. Nah, ini geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, ini ya, Samudra Pasifik dan ini Samudra Hindia. Kemudian di sebelah atas adalah benua Asia dan di sebelah bawah ini adalah benua Australia. Kira-kira dengan kondisi geografi seperti ini menguntungkan tidak kemarin pembahasan kita? Menguntungkan ya, dari sisi ekonomi, dari sisi perdagangan. Lanjut, wilayah Indonesia terbagi dalam ribuan pulau. Ada berapa? 17.000 lebih kan. Pulau-pulau besar di Indonesia ada 5, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Lanjut. Nah, ini materi kita ya. Penampakan alam Indonesia. Apa itu penampakan alam? Nah, ini penampakan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami, yaitu semacam apa saja. Ini penampakan alam di Indonesia adalah salah satu yang terlengkap di dunia, insya Allah ya. Alhamdulillah. Ada laut, ada pantai, ada dataran rendah, ada lembah, ada padang, ada sungai, ada danau, bukit, pegunungan, ada di Indonesia semuanya. Berarti kita punya lingkungan yang lengkap ya. Baik, seperti apa lagi contohnya? Nah, ini yang ada di bukumu halaman 89 ya. Nanti kalau kamu buka ada di halaman ini. Nomor 1, sebagaimana yang kita pelajari tadi, bahwasannya penampakan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami, tidak dibuat oleh manusia. Nah, nomor 1, kira-kira ini adalah gambar apa? Gunung ya. Kalau gambar gunung atau kalau gunung berarti itu alami atau bukan? Ya, berarti itu sesuatu yang alami sehingga merupakan penampakan alam. Nomor 2, gambar apa? Gambar sungai. Sungai termasuk penampakan alam bukan? Ya, penampakan alam. Kemudian nomor 3, apa ini ya? Kalau tidak salah ini adalah danau. Danau apakah terbentuk secara alami? Ya. Yang keempat, ini gambar bendungan, sama-sama merupakan tempat simpanan air, cadangan air. Tapi kira-kira ini bendungan ini buatan atau alami? Ya, ini adalah buatan. Lanjut. Ini contoh yang lebih real gambarnya ya. Ada gambar gunung,
Kemudian ini ada gambar persawahan, iya kan? Sering melihat seperti ini. Ini persawahan yang dibuat seperti ini namanya terasering ya, untuk mencegah tanah longsor, mencegah erosi tanah. Kalau tidak ada ini, ada air hujan langsung turun. Tapi kalau ada langsung turun ke bawah menyebabkan longsor. Tapi kalau ada terasering bertingkat-tingkat seperti ini, maka hujan airnya akan menyerap ke bawah, tidak langsung turun ke bawah. Yang bawah adalah gambar pantai ya, perbatasan antara lautan dan daratan. Lanjut, ini saya geser. Ada yang kurang terlihat, tapi tidak apa-apa, nanti kan ada catatannya. Saya bacakan saja ya. Jadi ada beberapa penampakan alam yang ada di Indonesia cukup lengkap. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung, ada pantai, ada danau, ada sungai. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah adalah wilayah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Jadi wilayah pantai, wilayah pinggir pantai atau pedesaan atau wilayah kota seperti yang kita tinggali ini merupakan contoh wilayah yang ada di dataran rendah. Kemudian dataran tinggi itu apa? Wilayah yang ketinggiannya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya dataran tinggi Dieng ya kan. Sudah pernah ke Dieng belum? Kemudian nomor 3, gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi daripada daerah sekitarnya. Sudah jelas ya, gambarnya juga ada dan kita pun setiap hari melihat gunung. Gunung mana yang terdekat dengan wilayah kita? Ada Gunung Lawu, ada Gunung Merapi, ada Gunung Merbabu ya. Ada pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Sering ke pantai? Ya. Danau, genangan air tawar pada cekungan luas di daratan. Sungai adalah aliran air dalam jumlah besar di daratan. Sungai yang terkenal di tempat kita Sungai Bengawan Solo ya. Ada sungai yang terkenal juga dari luar Pulau Jawa, Sungai Banto, Sungai Kapuas gitu. Lanjut, kita akan pelajari sungai-sungai atau wilayah lain itu pada materi yang lain. Kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang tentang iklim. Iklim, apa itu iklim? Nah, ini sebelumnya ini gambar yang ada di buku kalian, yang ada di tema. Pak Wajar ambilkan, tapi kalau di laptop di layar kurang jelas. Ini yang Pak Wajar ambilkan dari internet ya. Ini adalah peta dunia. Ini terlihat Indonesia ada di sini. Dan ini adalah khatulistiwa, garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu garis yang membagi belahan bumi menjadi dua, sebelah utara dengan sebelah selatan. Kalau kita lihat, Indonesia itu dilewati garis khatulistiwa. Ada yang bagian utara khatulistiwa dan ada yang bagian selatan khatulistiwa. Ada efeknya, ada dampaknya pembagian garis ini. Jadi nanti terhadap iklim ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Nah, kita bahas dulu tentang pengertian ini. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada wilayah dalam jangka waktu yang lama. Berbeda kalau kita bicara, wah hari ini panas ya, wah hari ini dingin ya. Beda, itu bukan iklim, tapi itu adalah cuaca. Nah, Indonesia mengalami beberapa iklim yang berbeda. Jadi di Indonesia itu mengalami beberapa iklim ya. Yang pertama, Indonesia mengalami iklim tropis atau iklim panas karena kita dilewati garis khatulistiwa. Jadi kalau kita ada di tengah-tengah belahan bumi, artinya
ketika ada matahari bersinar, berarti kita juga ada di tengah, wilayah kita ada di tengah-tengah sinar matahari. Artinya efeknya adalah daerah yang ada di tengah-tengah, ada yang di sekitar garis khatulistiwa, maka merasakan hawa yang cukup panas. Nah, karena diletakkan ada di garis khatulistiwa. Ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udaranya itu tinggi, rata sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Kemudian pada musim hujan dan kemarau tidak terlalu berbeda, meskipun hujan, meskipun turun air, tapi namanya iklim secara umum suhunya tetap sama ya. Tidak ada perubahan. Berbeda dengan luar negeri, di sana ada musim salju, tentunya dingin sekali. Ada musim panas, tentunya juga melewati masa panas. Tapi kalau hujan, hujannya selesai, kembali agak panas sedikit ya. Kemudian waktu siang dan malam relatif sama. Siang kira-kira di Indonesia 12 jam dan malamnya juga kira-kira 12 jam. Emang ada Pak yang malam dan siangnya beda? Ada. Negara lain itu ada yang siangnya lama, lebih dari 12 jam, ada yang malamnya cuma sebentar. Malamnya itu paling 4 jam gitu ada. Lalu bagaimana Pak kalau puasa begitu ya? Ya nanti dibahas di pelajaran agama gitu ya. Ya puasanya ya agak lama. Berbeda dengan Indonesia, puasanya rata-rata 13 jam ya. Kemudian Indonesia mengalami iklim laut karena memiliki wilayah laut yang luas. Kita memiliki wilayah lautan yang lebih luas sehingga disebut negara maritim. Kemarin begitu ya. Indonesia mengalami iklim muson, yaitu angin yang berubah arah setiap 6 bulan sekali, sehingga mengalami musim kemarau dan musim penghujan. Nah, ini yang kita bahas tadi. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara pada waktu pendek. Wah, ini cuacanya panas, wah ini cuacanya dingin. Nah, itu beda dengan iklim ya. Nah, selanjutnya nanti ini pertemuannya sudah materinya tentang itu. Kalian nanti setelah ini Pak Fajar minta membuat ringkasan, membuat tulisan. Tulisannya itu sebagaimana yang sudah Pak Fajar kirimkan di WA ya. Cuman kalau di ketikannya Pak Fajar ada 1 lembar, nanti kalian boleh print, boleh kalian tulis ulang. Ini berkaitan dengan materi kemarin dan materi hari ini sebagai catatan kalian di rumah. Tidak perlu dikumpulkan, cukup sebagai bahan belajar biar kalian mudah belajar ya. Jangan lupa dan jangan ditinggalkan tugas ini meskipun tidak dikumpulkan. Pak Fajar akhiri ya. Selamat belajar, selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.